Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer dan sejarah internet, serta jenis-jenis infrastruktur jaringan komunikasi. Yang pertama adalah sejarah komputer. Sejarah komputer dari awal sampai sekarang. Sejarah komputer diawali dengan penemuan penting dari Charles berupa alat hitung. Berkat penemuannya itu, ia dikenal sebagai ilmuwan yang paling berpengaruh dalam perkembangan komputer. Kemudian, alat hitung tersebut dikembangkan lebih lanjut secara bertahap hingga kini terciptanya perangkat canggih bernama komputer. Perkembangan komputer memiliki beberapa fase sebelum mencapai bentuk yang canggih seperti sekarang, yang bertujuan untuk mempermudahkan manusia dalam melakukan atau mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan komputer. Yang berikut adalah komputer generasi pertama pada tahun 1942 sampai 1959. Komputer generasi pertama berawal dari tahun 1942 sampai 1959. Saat ini merupakan zamannya komputer raksasa yang merupakan seperti Z3, Zolusus, ENIAC, Edwards, EDSAC, UNIVAC I. Komputer generasi pertama disebut juga sebagai komputer dinosaurus karena ukurannya yang relatif besar. Komputer yang berikut adalah komputer generasi kedua pada tahun 1960 sampai 1964. Zaman ini dimulai dengan pemakaian transistor dan diaga sebagai pengganti dari tube vakum, sehingga sainsnya lebih kecil dibanding generasi pendahuluan. Yang berikut adalah komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Teknologi ini tentunya didukung pula oleh kinerja komputer yang semakin baik dari segi pengguna hardware dan software. Penemuan baru di bidang hardware dilakoni dengan munculnya IC atau Integrated Circuit dalam komponen-komponen komputer. Yang berikut adalah komputer generasi keempat pada tahun 1960 sampai 1964. Seiring dengan lanjutnya waktu, perkembangan komputer sebagai alat pemrosesan data semakin meningkat pesat, terutama pada generasi saat ini. Kecepatan yang semakin bertambah berbanding terbalik dengan ukuran yang semakin kecil, dengan didukung oleh kemampuan memori yang lebih besar. Yang berikut adalah komputer generasi kelima hingga sekarang. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration. Baik, yang berikut adalah sejarah internet. Internet merupakan suatu jaringan komputer yang sebelumnya sudah dibentuk oleh Departemen Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui suatu proyek ARPA yang disebut dengan ARPANET. ARPANET merupakan kepanjangan dari Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka yang akan mendemonstrasikan suatu hardware dan software yang memiliki basis unitnya dapat dilakukan suatu komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga dilakukan melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk dari suatu jaringan kehandalan beberapa besar informasi tersebut dapat dipindahkan dan akhirnya semua standar yang telah mereka tentukan sekarang menjadi sebuah cikal bakal pembangunan protokol baru yang dikenal sebagai IP. Tujuan awal proyek tersebut dibangun adalah untuk keperluan militer saja. Pada saat itu, ARPANET dibuat sebagai suatu sistem jaringan komputer yang dapat tersebar dengan menghubungkan komputer yang berada pada daerah-daerah vital untuk mengatasi berbagai masalah apabila terjadi berbagai serangan seperti serangan nuklir,
serta untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Apabila terjadi suatu perang pada daerah tersebut dapat mudah untuk dihancurkan. Pada mulanya ARPANET hanyalah dapat menghubungkan 4 situs saja, di mana mereka membentukkan suatu jaringan yang terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET telah diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Oleh sebab itu, ARPANET kemudian pecah menjadi dua, yaitu MILNET yang digunakan sebagai keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil yang digunakan sebagai yaitu MILNET yang digunakan sebagai keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil yang digunakan sebagai keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan tersebut akhirnya mulai dikenalkan dengan nama DARPA. Internet yang kemudian telah disederhanakan menjadi internet. Internet pada saat ini dijaga oleh sebuah perjanjian bilateral ataupun multilateral yang spesifikasi teknikal atau protokol yang menerangkan tentang suatu perpindahan data antara rangkaian. Protokol-protokol tersebut dibentuk berdasarkan perbincangan dengan Internet Engineering Task Force yang terbuka kepada umum. Badan ini mengeluarkan dokumen yang dikenali sebagai RFC atau Request for Comments. Sebagian dari data RFC tersebut dijadikan sebagai standar internet oleh Badan Arsitektur Protokol-protokol internet yang saat ini sering digunakan seperti IP, TCP, UDP, dan UDNS, IMAP, SMTP, HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, LDAP, SSL, dan sebagainya. Yang berikut adalah jenis-jenis infrastruktur jaringan komunikasi. Terdiri dari yang pertama, infrastruktur kabel. Kebutuhan akan infrastruktur kabel dimulai oleh penemuan telegraf elektrik yang menggunakan kabel untuk menyampaikan pesan dari pengirim hingga ke penerima pesan. Diikuti penemuan telepon dan mesin faksimil. Perkembangan teknologi kabel merupakan bentuk upaya manusia untuk mempercepat penyampaian pesan dalam perkembangannya. Infrastruktur telekomunikasi kabel terdiri dari beberapa jenis yang memiliki karakteristik sifat tersendiri. Sebagai berikut, kabel tembaga. Kabel tembaga merupakan kabel yang digunakan sejak penemuan telepon pada abad 19 hingga kini. Selain mentransmisikan sinyal telepon, jenis kabel ini juga mampu menghantarkan arus listrik. Mudah dipasang namun memiliki headwidth yang kecil 20-500 kHz. Yang berikut adalah kabel koaksial. Kabel koaksial biasa digunakan untuk mentransmisikan sinyal televisi, video, dan radio. Yang berikut adalah fiber optik. Kabel yang paling banyak digunakan dalam teknologi komunikasi modern kini adalah kabel fiber optik yang mampu mentransmisikan cahaya dengan frekuensi tinggi di mana hampir mencapai 1 THz dengan harga pemasangan kabel yang sangat mahal. Yang berikut adalah hibrid. Jenis ini merupakan perbedaan penggunaan antara kabel koaksial dan serat optik. Yang biasa digunakan serat optik digunakan untuk mentransmisikan layanan hingga digunakan ke wilayah pemukiman yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kabel koaksial untuk distribusikan ke rumah-rumah. Yang kedua adalah infrastruktur nirkabel. Kebutuhan akan infrastruktur nirkabel muncul saat nirkabel ditemukan oleh Guglielmo Marconi yang kemudian diikuti dengan
penemuan radio sebagai penyediaan komunikasi dan penyiaran, serta televisi yang kemudian disusulkan dengan booming penggunaan telepon seluler. Telegraf nirkabel ini ditemukan pada tahun 1896 dengan di mana pesan ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik.